Hai, selamat datang di New Tarot Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik aja. Ini adalah general reading untuk bulan Desember tahun 2020. Dan untuk video kali ini aku akan bikin video untuk zodiak Taurus. Jadi Taurus, mohon maaf aku lagi batuk ya. Itu bukan disengaja, tenang aja. Dan seperti biasa, general reading di New Tarot Channel ini kita akan mulai dari sesi pertama. Sesi pertama ini, kalau misalnya kamu punya satu pertanyaan khusus yang berkaitan dengan situasi asmara, karir, atau finansial kamu, bisa manfaatin sesi ini untuk menemukan jawaban atau saran dari pertanyaan kamu. Tapi kalau misalnya ini nggak cocok sama kamu, nggak apa-apa. Ini hanya penarikan kartu yang sangat umum, jadi just leave it, oke? Jangan ya kalau nggak cocok memang bukan buat kamu pesannya, oke? Sekarang kita langsung aja mulai buat Taurus. Kalau misalnya kamu pengen pause video ini untuk menemukan pertanyaannya atau pengen meditasi untuk menyelaraskan jawabannya, boleh juga. Oke. Taurus, give them the answer please. Give Taurus the answer please. Taurus. Jawaban buat Taurus. Oke, so ini adalah jawaban atau saran dari pertanyaan kamu di awal tadi, Taurus ya. Tapi kita nggak bakalan buka sekarang, kita akan buka nanti di akhir video. Dan sekarang kita lanjut ke general reading kamu di bulan Desember. Oke, saat ini aku menggunakan Canali Tarot Deck dan kita langsung mulai aja. Here we go. Taurus. General reading bulan Desember tahun 2020. Taurus general reading bulan Desember tahun 2020. Taurus. Oops. Let's see. Taurus general reading bulan Desember tahun 2020. Oke. Kartu pertama di sini buat Taurus ada The Fool card. Oke. Next di sini ada kartu Four of Pentacles. The Sun card, wow. Five of Pentacles, Five of Wands, Four of Cups. Oke. Ini sebagian Taurus aku ngelihat, sebagian besar kamu ya, sebagian besar kamu, the majority of you, mayoritas kamu aku ngelihat di sini baru memasuki fase atau tahap atau siklus baru dalam hidup kamu. Mungkin kamu baru nikah, mungkin kamu di sini habis masuk ke perusahaan baru, dapat kerjaan baru, mungkin di sini kamu baru saja mengeksekusi bisnis kamu, mungkin kamu di sini habis dapat penugasan baru dari kantor. Intinya di sini ada sesuatu yang terjadi sebelumnya. Oke, dan segala sesuatunya terasa begitu menyenangkan, terasa begitu baik-baik aja karena kamu bertahan dengan apa yang kamu yakini. Karena kamu ngerasa apapun di sini tahapan baru atau siklus baru yang kamu pilih ini, Taurus, kamu ngerasa itu adalah sesuatu hal yang benar. Oke? Dan itu bagus. Kamu meyakini apapun yang benar buat diri kamu dan kamu mensyukuri itu, dan itu bagus. The Sun card, kamu merasa happy, kamu ngerasa segala sesuatunya itu bekerja dengan sangat baik. Tapi di sini ada semacam intervensi energi, oke? Ada sesuatu yang terjadi di luar dugaan kamu. Kenapa aku bilang di luar dugaan? Karena tadi ada konflik energi. Di awal kamu merasa begitu optimis, kamu merasa ini bakal berdampak baik, tapi semakin kesini aku ngelihat
ada perubahan energi yang cukup signifikan dari The Sun menuju Five of Pentacles dan Five of Wands. Kemudian energi utama kamu itu Four of Cups. At some point di bulan Desember aku ngerasa ada sesuatu yang terjadi, dan mungkin kamu bertanya, apakah ini proses yang normal sih Mbak? Apakah ini proses yang normal Mbak? Gue ngerasa stagnan di pertengahan jalan gue di dalam siklus baru ini. Gue ngerasa bosan, aku ngerasa kayak ada semacam konflik batin tersendiri di tengah perjalananku di tahapan baru ini. Wajar kok Taurus, oke? Kita aplikasikan ke situasi asmara. Contohnya seperti yang aku bilang tadi, mungkin kamu abis nikah dengan pasangan kamu, mungkin di sini kamu abis memasuki tahap pacaran dengan seseorang. Pokoknya kamu abis memasuki suatu tahapan deh dengan seseorang di sini, dan di tengah kamu menjalani perjalanan kamu dengan orang ini, kamu merasa kesepian, kamu ngerasa kok awal-awalnya doang yang kerasa bagus ya, kerasa nyaman, kerasa happy, kok semakin kesini berasa kayak nggak menyenangkan lagi, tidak seperti di awal lagi. Kamu ngerasa seperti itu, dan mungkin juga ada keterlibatan konflik antara kamu dan orang ini saat ini, dan ini bikin kamu semakin bertanya-tanya, ini udah bener nggak pilihan yang gue ambil ini, Four of Cups. Tapi di sini Taurus, pesanku adalah kamu merasa energi seperti ini itu wajar, karena masing-masing perjalanan dalam hidup itu ada tantangan yang mudah kita hadapi, ada tantangan yang tidak mudah kita hadapi, dan masing-masing individu Taurus di luar sana mungkin akan berbeda-beda. Ada yang situasi ini mudah untuk dihadapi, ada yang tidak. Dan aku rasa di sini mungkin ada sebagian dari kamu yang menghadapi situasi yang tidak mudah di readingan ini khususnya, oke? Karena seperti yang aku bilang tadi, signifikan banget pengurangan energinya dari The Sun menuju Five of Pentacles. Kayak reality hits you hard like that, you know? Maybe you wish like, oh, something will end like fairy tale kind of thing, you know? Or, oh, life is gonna get easier when I got this. But man, no. Aku bakal bahasa Indonesia kan. Kamu ngerasa di sini, karena aku harus jujur, aku nemu di kolom komentar, Mbak, pernikahan itu nggak sulit loh, tinggal pergi ke KUA dan tinggal bayar ini itu, katanya kan, gampang. Tapi pada kenyataannya pernikahan nggak segampang itu, oke? Mungkin kamu berharap dengan menikah kehidupan kamu akan membaik, pasangan akan menjadi provider bagi kamu, atau misalnya sesuatu yang terdengar hanya bagus di pengucapannya aja, tapi pada kenyataannya reality hits hard, atau pada kenyataannya itu semua cuman omongan belaka. Apakah ini artinya pasangan kamu membohongi kamu? Bukan membohongi sih. Pada akhirnya dia paham bahwasanya ternyata tindakan itu lebih nyata ketimbang cuma ucapan. Bisa ini juga, oke? Karena nggak segala sesuatunya itu bisa dibawa mudah, bisa dibawa santai gitu loh, bisa dilakukan instan aja gitu. Ini juga berlaku untuk situasi karir, bisnis, atau finansial. Wah, bisnis gue ini bagus, ini bakal bagus nih perkembangan duitnya. Tapi di pertengahan jalan kamu mengalami kendala, dan seperti yang aku bilang tadi, ini normal. Seperti halnya dengan pernikahan tadi. Normal kok kalau misalnya kamu menemukan konflik dengan pasangan kamu, itu yang namanya tahap penyesuaian, kompromi. Begitu juga dengan situasi bisnis dan finansial kamu, karena nggak melulu dalam bisnis dan karir itu atau di finansial kita itu kita terus untung, kita terus dipuja-puja oleh karyawan atau bos kita, karena terkadang kita juga melihat atau merasakan energi-energi di mana orang-orang nggak suka sama kita gitu loh.
People gonna talk whether you doing bad or good, kata Rihanna di lagu Cheers-nya. People gonna talk whether you doing bad or good. Oke, Taurus. So di sini, this is your struggle, the initial of your struggle phase. Oke, ini fase-fase dimana semesta mulai menyajikan perjuangan-perjuangan tersendiri dalam chapter di hidup kamu. Oke. Kita akan klarifikasi. Kenapa? Aku cuman klarifikasi 3 kartu aja di sini, Five of Pentacles, Five of Wands, dan Four of Cups. Oops. Oke. Apa ini Five of Pentacles buat Taurus? Kenapa Five of Pentacles ini? Ini bisa jadi Five of Pentacles ini kamu merasa kayak sendirian, merasa kayak kesepian. Strength card. Mungkin ada sebagian dari kamu di sini yang merasa memperjuangkan sesuatu yang bukan memperjuangkan sesuatu yang seperti itu. Bisa jadi di sini gue udah usaha keras mbak buat mewujudkan itu, buat mewujudkan ini, tapi hasilnya belum kelihatan. Yang awalnya gue optimis banget ini bakal terjadi di bulan ini atau di tahun ini, tapi belum kelihatan hasilnya. Bisa jadi itu situasinya, oke? Jadi pada intinya kalau misalnya memang begitu situasinya, kamu udah berusaha semampu kamu tapi hasilnya belum kelihatan, atau kamu ngerasa orang-orang di sekitar kamu gak menghargai kamu, Taurus, memang ada keterlambatan aku rasa. Atau ada sebagian dari kamu di sini yang aku ngerasa aku gak mau bilang ini sih, tapi kita berada di dunia yang penuh dengan kompetisi dan ketidakadilan. Jadi kadang ya, ketika kita ngerasa udah melakukan sesuatu yang terbaik di dalam hidup kita atau dalam kondisi tertentu dalam hidup kita, perjuangan tertentu dalam hidup kita, ternyata belum seperti itu adanya gitu loh. Orang lain berpendapat atau orang lain yang directly connected to you, bisa di bos kamu ngerasa udah berjuang keras nih, tapi bos kamu ngerasa belum, masih ada yang harus kamu usahakan, Taurus. Oke. Masih ada yang harus kamu tunjukkan, masih ada yang harus kamu perjuangkan. Nah, gitu. Mungkin ada sebagian dari kamu di sini yang nggak dapet pengakuan dari pihak-pihak yang berhubungan dengan kamu, sehingga ini menekan optimisme kamu. Gue ngerasa udah benar sih mbak kerjaan gue, tapi kok gue nggak dapat approval yang selayaknya gitu loh dari orang-orang yang directly connected to me gitu. Kenapa sih gitu? Kamu bertanya-tanya, kenapa? Apakah ini artinya gue belum berusaha cukup keras? Bisa jadi. Oke, tapi kita akan lihat Five of Wands ini apa. Karena aku ngeliat masih ada kompetisi, masih ada perjuangan lain yang harus kamu tempuh. Oke. Kenapa Five of Wands di sini? Kalau misalnya aku ngeliat kartu The Devil, ada unhealthy attachment. Oke. Oh no, Five of Wands. Jadi, Taurus, mungkin di sini sebagian besar dari kamu memang perjuangannya masih cukup panjang. Oke. Usaha kamu untuk meraih tujuan tertentu dalam hidup kamu itu memang sedikit lebih berat dari orang-orang di sekeliling kamu. Jadi ketika ada si A di sini yang bisa lulus kuliah 4 tahun misalnya, kamunya harus lulus 5 atau 6 tahun. Kenapa? Karena mungkin kamu harus bagi waktu kamu untuk kerja, untuk biaya uang kuliah sendiri. Karena seperti yang aku bilang tadi, perjalanan hidup kita berbeda-beda masing-masing individunya. Jadi kita nggak bisa compare diri kita dengan orang lain. Karena nggak kadang lagi sih, pada kenyataannya garis start hidup kita
di dunia ini juga berbeda-beda. Ada yang terlahir kaya, ada yang terlahir cacat, ada yang terlahir sempurna, atau whatever you call it. Intinya di sini garis start kita dari lahir itu juga udah berbeda-beda. Jadi ketika kamu sekarang ngerasa berada di garis lain yang sama dengan seseorang, padahal pada kenyataannya tidak, dan kamu compare diri kamu sama orang itu, kamu akan terus berada di the state of not sure about yourself. Oke, kamu merasa nggak yakin dengan diri kamu sendiri. Kok gue berasa stuck terus sih mbak, kok gue beda dari dia? Ya nggak bisa, karena dia punya perjuangan yang berbeda pula, Taurus. Oke, dan ini adalah story kamu sendiri. Kamu memilih untuk berjuang terus dengan perjalanan hidup kamu ini, atau menyerah di pertengahan jalan. Oke, karena yang kamu raih ini memang sesuatu yang besar ya, di Empress. This is big. Ini sesuatu yang semua orang mau gitu loh. Why 4 of Cups here? 6 of Swords. Oke. Kamu kayak merasa kesulitan untuk berpikir jernih di sini, oke? Saranku di sini, kalau udah kayak gini situasi atau energi yang kamu hadapi di bulan Desember, sarannya adalah jangan sungkan untuk minta pertolongan dari orang lain. Apakah ini bantuan sesuatu yang nyata, tangible things, atau material things, whatever, atau semacam perspektif baru aja. Jangan lupa untuk curhat sama orang lain, jangan lupa untuk ngomong sama orang lain. Bahwasanya kamu juga ada struggle tersendiri, bahwasanya kamu juga butuh perspektif lain dalam hidup kamu terhadap apapun perjuangan yang kamu hadapi ini, Taurus. Oke? Karena sekali lagi, perjuangan masing-masing kita itu berbeda. Masing-masing individu punya kondisi dan situasi masing-masing. Oke? Kalau misalnya kamu ngerasa perlu untuk jeda dari berbagai rutinitas kamu, ambil jeda itu. Mungkin kamu pengen pergi ke gym untuk menjaga stabilitas stamina kamu mungkin pengen pergi ke salon untuk menjaga diri kamu untuk tetap cantik, tetap ganteng, atau misalnya kamu pengen ke ahli kebugaran apa gitu ya, atau pengen jadi vegetarian untuk mengalihkan fokus kamu dari berbagai rutinitas yang benar-benar padat ini. Bisa jadi juga. Ini di sini coba alihkan perhatian kamu. Kalau misalnya kamu ngerasa bosan, coba cari satu hal yang bikin kamu ngerasa semangat lagi. Oke? Jangan pusatkan diri kamu pada berbagai kesendirian dan ketidakmampuan ini. Oke? Karena jujur kamu mampu. Kamu hanya butuh perspektif atau pandangan baru aja di situasi kamu, Taurus. Itu pesannya, oke? So, sekarang kita lanjut ke additional message atau pesan tambahan kamu di bulan Desember, Taurus. Dari Magical Messages from Fairies. Taurus, bulan Desember tahun. Excuse me. Kenapa banyak banget di sini zodiak yang dapat kartu ini? Ada kartu Winter. Excuse me. The answers to your prayers and affirmations are fully realized in the winter months. Aku ngerasa bulan Desember buat Taurus bakal sangat penting di sini ya. Ada sesuatu yang bakal terjadi. Oke, ada sesuatu yang bakal terjadi, dan aku ngerasa juga bakal ada situasi di mana kamu ngerasa di hidup kamu itu bakal datar aja di bulan Desember nanti, atau bakal dingin, atau menjadi bulan di mana kamu banyak istirahatnya, banyak jedanya dari kegiatan kamu, which is itu normal, wajar aja. Kamu pengen jeda, kamu pengen take a break from the routinity, boleh juga, oke? Mungkin kamu pengen ambil cuti. Aku rasa kalau misalnya kamu ambil cuti, terwujud nih, Taurus. Oke? Terwujud. Bisa kamu dapat cuti. Oke? So, itu adalah readingan kamu, Taurus, di bulan Desember. Kita langsung masuk ke
kartu jawaban atau saran kamu di awal tadi. Siap atau tidak kita buka kartunya. Di sini ada kartu Four of Autumn. Manage your resources wisely, achieve a balance in how you spend and save money, help out those who are less fortunate. 2 kali kamu dapat Four of Autumn atau Four of Pentacles ini, Taurus. Pesan yang paling menonjol di sini adalah bertahan. Bertahan karena kamu udah di jalur yang benar. Oke. Kalau misalnya ini berkaitan dengan situasi asmara, kamu udah bersama orang yang benar. Itu pesannya di sini. Kalau misalnya ini berkaitan dengan bisnis, karir atau finansial, kamu sudah melakukan sesuatu yang benar. Oke, nggak ada yang salah dari cara-cara kamu. Cuman memang ada keterlambatan mungkin. Ada sesuatu yang tidak sesuai dengan jadwalnya kamu. Oke, tidak sesuai dengan ekspektasinya kamu, dimana aku ngelihat itu wajar aja. Nggak ada segala sesuatu di atas dunia ini yang sesuai aja terus sama keinginan kita. Oke, jadi bertahan. Oke, itu adalah pesan utamanya di sini atau jawaban utamanya di sini. Jadi Taurus, itu adalah general reading kamu di bulan Desember tahun 2020. Semoga kamu suka hasil readingannya. Tunggu hasil prediksi kamu tahun 2021 di New Tarot Channel ini juga. Jadi semoga kita ketemu di sana, oke? Dan bye.